Alhamdulillah, sesungguhnya puji-pujian hanya milik Allah. Nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuhu, dan memohon pertolongan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita, wa min sayyiati a'malina, dan juga dari keburukan amal yang kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah beri petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa Allah biarkan dia di dalam kesesatan maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Alhamdulillah, pada pekan yang lalu kita telah mempelajari apa yang dimaksud dengan syariah, yang secara makna bahasa berasal dari kata syara'a, yang maknanya mauridil ma', atau tempat atau mata air yang manusia mengambil untuk minum dan juga untuk keperluan sehari-hari. Dan begitulah syariah, yang dia juga seperti air menghidupkan manusia, menghidupkan jiwa-jiwa manusia. Dan secara umum kita sebutkan kemarin, akidah itu terdiri dari syariah itu setidaknya terbagi menjadi 3 setidaknya. Terkadang berbeda ulama memiliki beda pembagian. Yang pertama adalah al-aqidah, sesuatu yang berhubungan dengan keimanan kita, yang tidak boleh kita kemudian terlepas dari prinsip yang terdapat di dalamnya. Dan yang kedua adalah fikih, yang berisi mengenai hukum-hukum yang bersifat amaliyah, yang bersifat praktis. Kemudian yang berhubungan dengan akhlak, dengan khuluq, dengan akhlak, betul. Dan kita telah sebutkan kemarin mengenai fase-fase perkembangan fikih Islam. Secara umum adalah, yang pertama adalah marhalah at-tasyri' atau masa pensyariatan, kemudian masa terbentuknya madhab. Pensyariatan kita sebutkan dari sejaknya Nabi SAW diutus sebagai Rasul sampai kemudian beliau wafat tahun 11 Hijriah sallallahu alaihi wasallam. Dan marhalah atsaniyah atau tahapan kedua adalah pra terbentuknya madhab dari zaman para sahabat. Kemudian juga setelahnya kita dapatkan bahwa fikih Islam ini berkembang dari zaman, yaitu masa madhab-madhab fikih. Dan nanti kita akan berbicara mengenai al-asr al-hadir atau masa saat ini, masa modern. Bagaimana perkembangan fikih pada masa modern. Kita sebutkan kemarin bahwa fikih kemudian setelah zaman Nabi SAW, syariat kemudian dibawa oleh para sahabat, yang mereka memiliki ilmu yang bagaikan gunung dan juga kedalaman bagaikan lautan, sehingga disebutkan para sahabat ini adalah ulama terbaik pada umat Islam. Dan disebutkan bahwa para ulama ada yang mereka banyak, para sahabat banyak memberikan fatwa, yaitu 7 sahabat ini. Ada yang disebut mukthirun yang banyak memberikan fatwa, ada mutawassitun yang mereka pertengahan dalam memberikan fatwa, artinya tidak sebanyak yang pertama, dan ada yang mukhilun yang sedikit. Dan juga kita sebutkan bahwa pada era sahabat, para sahabat berdakwah, mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru, terutama pada masa Umar bin Khattab. Beliau mengutus para sahabat untuk ke sejumlah daerah berdakwah. Namun ada madrasah yang terkemuka, yang mereka menonjol, yang berpusat di 3 tempat, yaitu di kota Madinah, yang tokoh utamanya adalah Zaid bin Thabit dan juga Abdullah bin Umar, dan juga di Kufah atau di Irak, yang tokohnya adalah Abdullah bin Mas'ud, dan juga di Mekah, yang tokohnya adalah sepupu Nabi SAW sendiri, Turjumanul Quran, Abdullah bin Abbas, sang tinta umat. Lalu kita masuk sekarang insyaallah ke
Slide berikutnya. Kita perhatikan kemarin ayat ini, ayat Al-Anfal 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul. Idza da'akum lima yuhyikum. Bila dia mengajakmu, menyuruhmu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Maksudnya adalah hukum-hukum Allah, syariat-syariat Allah, pada intinya dia menghidupkan kalian, menghidupkan diri manusia. Dan sangatlah pantas bila kita kemudian coba sebutkan sebelum kita melangkah lebih lanjut keistimewaan syariat Islam ini yang diturunkan kepada Nabi SAW agar kita bersyukur atas apa yang Allah telah berikan kepada kita. Karena kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan syariat ini untuk kebaikan kita. Bukan seperti orang-orang yang kemudian menganggap bahwa Allah sama sekali tidak menurunkan aturan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk, abadikan mengenai mereka. Allah sebutkan walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi mereka yang kufur kepada Rabb mereka, Allah berikan azab jahannam wa bi'sal masir, dan itulah sebaik-baiknya tempat kembali. Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, ke dalam neraka, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan. Sedang neraka itu membara. Takadu tamayyazu minal ghaith. Hampir saja meledak neraka tersebut karena marah. Kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum. Setiap dilemparkan satu kelompok ke dalam neraka, sa'alahum khazanatuha, para penjaga neraka akan bertanya kepada mereka, alam ya'tikum nadhir, bukankah telah datang kepada kalian pemberi peringatan? Maka mereka akan menjawab, qalu bala, betul telah datang kepada kami pemberi peringatan. Qad ja'ana nadhir fakadzabna, akan tetapi kami mendustai mereka, mendustai orang-orang yang memberikan peringatan. Wa qulna ma nazalallahu min syai', dan kami mengatakan kepada mereka Allah tidak menurunkan apapun. Kata para ulama tafsir, maksudnya adalah secara khusus Allah tidak menurunkan peringatan mengenai azab pada hari ini, mengenai hari kiamat. Dan makna secara umum, Allah tidak pernah menurunkan syariat apapun kepada manusia. Ini menurut orang-orang tersebut. Dan kita juga dapatkan, naudzubillah, perkataan ini sama seperti perkataan orang-orang munafik kalau dari kaum muslimin. Ma nazalallahu min syai', Allah tidak pernah menurunkan sesuatu pada kami. Aturan-aturan kehidupan, aturan-aturan bagaimana kemudian bermasyarakat, bernegara, Allah tidak pernah menurunkan. In antum illa fi dhalalin kabir, kalian justru berada dalam kesesatan yang besar. Mereka balik menuduh kepada orang-orang yang kemudian berusaha menjalankan syariat, kalian berada dalam kesesatan yang besar. Maka mereka akan mengatakan, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan tersebut, tentulah kami bukan termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Fa'tarafu bidzambihim, maka mereka mengakui dosanya. Fasuhqa li ashabis sa'ir, akan tetapi jauhlah rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi ini adalah salah satu bentuk penolakan terhadap syariat Allah ketika manusia berada di dunia. Mereka mengatakan ma nazalallahu min syai', Allah itu enggak pernah menurunkan apapun, enggak pernah menurunkan aturan untuk berumah tangga, menikah, untuk waris, tidak pernah. Kita pakai adat saja. Ma nazalallahu min syai', kami tidak pernah mendapatkan bahwa Allah menurunkan sesuatu. Bahkan mereka berbalik, in antum illa fi dhalalin kabir, sesungguhnya justru kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Subhanallah, ayat ini kita bisa lihat langsung prakteknya antara lain di zaman ini, yang mereka yang kemudian menolak yang Allah, syariat yang Allah turunkan kepada manusia. Padahal syariat ini memiliki keistimewaan yang sangat penting kita sebutkan agar kita bersyukur. Pertama, dia adalah al-asalah wa rabbani.
Syariat Islam ini dia asli, otentik, datangnya dari Rabb kita, dan dia Rabbani, yang sumbernya Allah Subhanahu wa taala, bukan dari utak-atik manusia atau utak-atik leluhur kita. Dan juga para ulama mengatakan dia adalah dinul fitrah, agama yang sesuai fitrah manusia. Dari mulai tauhidnya, ketika tidak ada ilah kecuali satu. Kemudian juga ketika dia tidak bertentangan dengan karakteristik sifat asli manusia, kita tidak diperintahkan untuk tabattul, misalnya untuk seperti biarawan yang dia tidak menikah untuk menghususkan ibadah, tapi sesuai dengan fitrah manusia. Lalu kemudian syariat Islam al-kamal wa syumul, dia sempurna dan menyeluruh, meliputi semua hukum, sebagai semua sisi kehidupan manusia. Karena Nabi SAW mengatakan, taraktukum alal mahjatil bayda, aku meninggalkan kalian ala mahjatil bayda, di atas jalan yang putih, yang terang benderang, lailuha kanahariha, yang malamnya seperti siangnya. Saking jelasnya syariat tersebut, lailuha kanahariha, kata Nabi SAW, malamnya seperti siangnya. La yazigu anha min ba'di illa halik, tidak ada orang yang berpaling dari jalan tersebut setelahku, kata Nabi SAW, illa halik, kecuali dia akan celaka. Jadi syariat ini kita ketahui mengatur segala sisi. Nanti insya Allah ketika kita kemudian mempelajari secara detail fikih-fikih, nanti kita dapatkan betapa fikih ini bukan sekedar berhubungan dengan sholat ataupun wudu dan haji atau puasa, akan tetapi sangat luas. Kemudian dia al-adalah, dia berisi keadilan. Ketika Islam diturunkan, seorang wanita dia tidak bisa mendapatkan hak waris, dan dia bisa diwariskan, kebalikannya dia diwariskan. Maka ketika ayat waris pertama turun, ada sejumlah sahabat mereka yang atau kaum muslimin yang mereka protes kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mereka memiliki kebiasaan yang mereka dapatkan di jahiliyah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, anu'til jariyata nisfa ma taraka abuha. Wahai Rasulullah, apakah kami memberikan waris kepada seorang anak perempuan setengah dari harta ayahnya? Ini buat perempuan tunggal. Walaisat tarkabul fars, dan dia tidak bisa mengendarai kuda perang kami. Wa tuqatilul qaum, dan dia juga tidak berperang bersama kami melawan musuh-musuh kaum kami. Wa nu'tis as-sabi mirathu wa laisa yubni syai', dan kita juga memberikan waris kepada anak-anak yang dia tidak pernah memberikan manfaat kepada ayahnya, tidak mengasih uang kepada ayahnya, tidak memberikan manfaat apapun, anak masih kecil. Ini keheranan orang jahiliyah. Karena bagi orang jahiliyah, kita mewariskan bagi orang yang dia naik kuda perang kami dan dia menebas pedang dengan pedang kami dan kemudian berperang bersama melawan musuh kami. Itu sehingga mereka biasanya memberikan hanya kepada laki-laki ataupun kepada para pembesar-pembesar. Dan juga justru sebaliknya, perempuan pada saat itu mereka diwariskan, Pak. Jadi termasuk salah satu tradisi jahiliyah di Arab, apabila seseorang meninggal, dia kemudian memiliki sejumlah istri, anggaplah 10, Pak, karena sebelum Islam mereka lebih dari 4, kebiasaan mereka tidak masalah ya, 10. Ketika meninggal, anaknya yang sulung, dia mewariskan anak istri-istri selain ibunya, istri-istri bapaknya selain ibunya, dan dia bisa memilih, Pak, apakah dia mau nikahi, mau terus bersama istri bapaknya yang lain tersebut, ataukah dia tahan sampai tidak menikah seterusnya sampai dia meninggal, ataupun dia mau menikahkan dengan adiknya, itu boleh. Tapi adiknya nanti harus bayar mahar ke dia. Subhanallah. Jadi mainan, Pak. Jadi mainan perempuan. Jadi sama ibunya sendiri, ibu yang selain ibu kandungnya.
Tapi Islam menghapus semua itu. Itu antara lain yang membuat kemudian syariat Islam begitu mudah diterima secara fitrah oleh para sahabat saat itu. Kemudian juga syariat Islam ini ada dia berketerusan. Salih likuli zamanin, likuli azman wal amakin. Dia cocok bagi setiap zaman dan tempat. Karena Nabi SAW diutus bagi seluruh manusia, bukan saja bagi generasi sahabat, tapi seluruh manusia, dan konsekuensinya aturan-aturan yang ada di dalam syariah ini cocok bagi setiap zaman. Oleh karena nanti kita dapatkan ada hukum yang kemudian tidak berhubungan dengan berubahnya tempat serta waktu serta kondisi, maka dia akan dijelaskan secara oleh syar'i secara detail dan jelas. Contohnya sholat, ya, tata cara sholat dia tidak berubah. Akan tetapi juga ada hukum yang dia akan berhubungan dengan kondisi seseorang, terjadi perubahan. Maka pada saat itu Nabi SAW akan menjelaskan mengenai kaidah-kaidahnya, bagaimana menerapkan pada kondisi yang berbeda. Contohnya seperti sholat di pesawat, bagaimana kita tidak dapatkan hal tersebut pada zaman Nabi SAW. Tapi Nabi SAW kemudian menjelaskan mengenai kaidah-kaidah agar kita kemudian bisa menyesuaikan ketika sholat di pesawat. Kemudian syariat Islam juga dia yusrun atau terdapat kemudahan. Begitu banyak kemudahan. Pertama adalah taklif, beban syariat kita tidak banyak. Tidak seperti syariat-syariat orang-orang atau agama-agama lain yang tidak membebankan kecuali sesuai kemampuan manusia. Kita ketahui antara lain, kalau seseorang Nasrani ingin menjadi soleh, sebaik-baiknya Nasrani, contohnya di Katolik, maka dia harus hidup menyendiri atau harus hidup menjadi biarawati. Dan ini tentunya menyulitkan, melawan fitrah manusia. Oleh karena itu tidak heran kita dapatkan kayak kemarin ada baru berita di gereja Prancis sejak 1950 sampai saat ini akhirnya terbongkar kasus besar, yaitu pelecehan seksual terhadap anak-anak. Subhanallah, dari tahun 50 sampai sekarang di salah satu pusat seminari di Perancis. Karena mereka tidak bisa mengingkari, mereka ingin hidup menjadi biarawati, tapi di sisi lain dia ada fitrah yang harus ditunaikan. Ya. Mungkin Bapak juga pernah dengar, ya mohon maaf, kayak misalnya gereja yang di Jalan Supratman itu ada taman kan besar Pak, luas. Karena saya dulu daerah sana di Muara Rajen, orang-orang daerah sana pernah bilang yang tahu di dalamnya itu di lapangan itu banyak kuburan anak-anak Pak, kuburan bayi gitu ya. Wallahu a'lam. Tapi katanya ya mohon maaf, hasil hubungan dari tokoh-tokoh di situ yang mereka hidup menjadi biarawan dan biarawati, dikubur di sana ya. Kalau di Supratman ada lapangannya itu. Allah taala. Kemudian juga kita ketahui bahwa di dalam Islam di antara kemudahannya suatu bentuk muamalat bisa menjadi ibadah atau pekerjaan kita sehari-hari yang tidak ada hubungannya khusus dengan ibadah, bukan ibadah mahdhah, bisa menjadi bernilai ibadah dengan niat yang kita masukkan di dalamnya. Inilah diantara keistimewaan syariat Islam. Dan juga bila berbicara mengenai fitrah, banyak juga hal-hal yang kemudian syariat Islam ini menghapus sesuatu yang di luar fitrah. Contohnya dalam pernikahan Pak, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau pernah berkata yang diabadikan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, beliau mengatakan dahulu itu ada 4 macam pernikahan pada orang-orang Arab. Ada 4 macam pernikahan. Satu dari pernikahan tersebut, dari 4 pernikahan tersebut Islam benarkan dan terus jalankan hingga saat ini, yaitu pernikahan sebagaimana kita terjadi saat ini, ketika seorang laki-laki meminang perempuan dan seterusnya. Namun yang 2, na'udzubillah, Islam menghapusnya. Bagaimana Pak? Ini juga yang melawan fitrah pada saat itu. Yaitu yang pertama, terdapat pernikahan yang disebut nikahul istibdha. Nikahul istibdha ini adalah kebiasaan orang-orang Arab, syariat orang-orang Arab pada saat itu, yaitu
apabila seseorang menginginkan keturunannya terdapat perbaikan, dia mengirimkan, naudzubillah nih Pak, aneh wae. Dia mengirimkan istrinya ke salah satu tokoh yang dianggap berpengaruh di kaumnya, yang mempunyai nama, yang mempunyai jah kedudukan. Dia kirimkan istrinya, naudzubillah, untuk apa Pak? Untuk digauli. Nanti bila hamil, nanti dia kembali istrinya bila hamil, kemudian sang suaminya juga dia berhubungan lagi dengan istrinya, dan kemudian akan mengakui anaknya tersebut antara lain kita punya keturunan dari Bani Fulan atau dari pembesar kami di suku kami. Jadi diberikan istrinya Pak, naudzubillah, demi dapat anak dari keturunannya dari situ. Itu istibqa. Kata Aisyah itu adalah salah satu bentuk pernikahan jahiliyah. Kemudian juga ada nikah rahti. Nikah rahti adalah seorang perempuan, naudzubillah, dia akan mengundang sejumlah laki-laki di bawah 10 orang untuk ke rumahnya, naudzubillah, lalu kemudian berbuat di sana, berbuat mesum. Lalu bila kemudian hamil dan lahir, maka si perempuan ini berhak untuk memilih siapa ayahnya. Memilih siapa ayahnya. Jadi nanti misalnya naudzubillah ada 7 orang yang berhubungan dengan dia, ketika lahir maka dia bisa mengakui, terserah dia di antara 7 orang ini siapakah yang paling tinggi jahnya, kedudukannya, siapa yang paling kaya, maka terserah dia. Ini adalah anakmu. Maka 7 orang tersebut harus menerima. Ini tradisi jahiliyah. Dan yang satu lagi adalah nikahu pernikahan yang juga seorang wanita nakal pada saat itu dia menyimpan bendera di depan rumahnya, lalu kemudian laki-laki bisa masuk ke rumahnya. Bila kemudian lahir seorang anak, maka laki-laki yang masuk tadi dipersilakan memilih siapa yang mau jadi ayahnya, siapa yang mau pilih ayahnya. Subhanallah, ini antara lain syariat yang rusak Pak ya, yang tanpa kita sadari sebenarnya terjadi pada saat ini dengan hubungan, mohon maaf, pacaran pada masyarakat kita. Banyak anak muda yang dia menganggap bila sudah pacaran seperti akad nikah. Apabila kemudian naudzubillah terjadi yang terjadi, lahir, maka dia akan minta pertanggungjawabannya kepada kekasihnya tersebut, yang disebut kekasihnya, pacarnya. Ini seperti pernikahan jahiliyah yang jauh dari syariat Islam. Lalu kemudian Nabi SAW pada masa pensyariatan tersebut kita ketahui beliau juga selain Al-Quran, masa pensyariatan pada saat itu adalah as-sunnah. Saya akan sebutkan fungsi as-sunnah sehingga kita bisa memahami agar tidak bertabrakan pemahaman kita mengenai as-sunnah. Yang pertama adalah as-sunnah ini. Yang disebut as-sunnah ini adalah ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, dari perkataan beliau, au fi'lin, atau perbuatan beliau, au takririn, ataupun sikap setuju beliau. Sikap setuju beliau atas apa yang dilakukan oleh sahabat. Itu adalah as-sunnah. Secara makna bahasa dia adalah thariqah, jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fungsi as-sunnah, apa yang beliau katakan, apa yang beliau lakukan, dan beliau diamkan pada sahabat pada saat itu. Yang pertama, dia adalah merinci sesuatu yang disebutkan secara global, secara makro di dalam Al-Quran. Contohnya sholat, wa aqimu sholata wa atu zakat. Di dalam Al-Quran seperti itu. Bagaimana tata caranya? Kita dapatkan di sunnah. Yang kedua, as-sunnah dia berfungsi sebagai pengikat, takkid atau menghususkan. Contohnya ada perintah untuk wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Seorang pencuri perempuan dan laki-laki itu dipotong tangannya. Cuman yang jadi masalah dipotongnya sampai mana, Pak? Tangannya ini panjang. Lalu kemudian as-sunnah, Nabi SAW menjelaskan bahwa dipotongnya antara lain sampai sini, pergelangan tangan.
Dan dia juga menghususkan ketika misalnya tidak semua orang yang mencuri itu dia dihukum potong tangan. Ada kondisi yang menyebabkan dia bisa lepas dari hukum, yaitu ketika dia bodoh ataupun dia juga gila misalnya, dan kondisi-kondisi tertentu yang disebutkan dalam sunnah. Juga sunnah memiliki hukum yang disebut istiqlal, yang disifat independen, Pak. Apa yang disebut istiqlal di sini? Yaitu ketika sunnah datang dengan sebuah hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran nggak ada, tapi ada dalam sunnah. Dan ini ada dalam agama kita, ya. Tidak seperti yang dituduh oleh orang-orang yang disebut Qur'aniyun ataupun inkar sunnah, yang mereka menetapkan hukum hanya dari Al-Quran. Contohnya apa? Daging keledai. Daging keledai kita tidak dapat hukumnya di dalam Al-Quran. Akan tetapi dijelaskan dalam As-Sunnah bahwa dia adalah haram. Daging keledai. Kemudian juga nikah dengan tantenya istri, baik dari bapak, amah, ataupun dari ibu, kholah dalam bahasa Arab. Itu tidak diperbolehkan. Seseorang ketika pernah menikahi seorang wanita ataupun saat itu tengah menikahi seorang wanita, lalu juga pada saat yang bersamaan dia menikahi tantenya, maka ini dilarang, tidak ada dalam Al-Quran tapi dalam sunnah. Dan juga hukum rajam. Hukum rajam dahulu ada di Al-Quran, cuman kemudian dinasakh, dihapus, dan hukumnya tetap ada, disebutkan nanti dalam sunnah. Hukum rajam bagi seorang yang telah menikah lalu berzina. Lalu fungsi as-sunnah yang keempat antara lain menguatkan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, ini tentunya sangat banyak. Antara lain birrul walidain, berbakti pada orang tua, antara lain dikuatkan secara rinci dalam as-sunnah. Nabi SAW, tulisannya sangat kecil. Beliau apa yang beliau tinggalkan kepada para sahabat setelah zaman tashrih, setelah zaman kenabian. Karena kita ketahui agama Islam ini telah sempurna. Ketika beliau pada Haji Wada turun ayat al-yauma akmaltum lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islam madina, dan telah aku ridho kepada kalian, bagi kalian Islam sebagai agama. Telah sempurna, ya, dengan usul-usul dan kaidah yang bersifat menyeluruh. Tadi kita sebutkan, apabila ada hukum-hukum yang tidak berubah, walaupun dia berbeda tempat, lingkungan, dan zaman, maka dia tentunya tidak bisa berubah, ya. Contohnya seperti sholat tadi, dan juga zakat. Kita ketahui ada kadarnya, ada nisabnya, ada haulnya, itu telah baku, tidak bisa berubah. Dia tidak berubah walaupun beda tempat, lingkungan, dan zaman. Adapun yang hukum yang kemudian bisa berbeda karena zaman dan tempat, maka ada kaidah atau Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat kaidah-kaidah yang menyeluruh dan dasar-dasar yang umum, usul-usul, dasar-dasar usul yang umum, dasar yang umum. Contohnya apa, Pak? Zakat fitrah. Tidak disebutkan di dalam hadis Nabi SAW bahwa zakat fitrah itu boleh pakai beras. Akan tetapi kemudian setelah Islam menyebar, kita ketahui bahwa kita tidak makan gandum, sebagaimana Nabi SAW dahulu berikan zakat dengan gandum. Maka kemudian Nabi SAW memberikan kaidah-kaidah, dan para sahabat kemudian melihat kaidah-kaidah tersebut. Oh, ternyata yang diperintahkan antara lain
adalah makanan pokok maksudnya. Dari situ kemudian lahirlah kemudian hukum-hukum ijtihad. Lalu kemudian syariat ini kemudian kita ketahui dibawa oleh para sahabat. Dan kita telah jelaskan mengenai madrasah sahabat, namun ada yang kemarin terlewat, yaitu mengenai keutamaan sahabat. Sehingga kita bisa mengetahui sejauh apa kehebatan mereka dalam memikul syariah. Yang pertama adalah para sahabat ketika berbicara mengenai sahabat Nabi SAW, yaitu orang yang melihat Nabi SAW, lalu mereka beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan beriman. Mereka adalah kaum pemilik hati terbersih, hati yang terbersih. Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Inna Allah nadhara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat kepada hati-hati manusia. Fawajada qalba Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Dan kemudian beliau menemukan hatinya Nabi SAW adalah sebaik-baiknya hati manusia. Fastafahu li nafsi, maka Allah memilih beliau bagi dirinya, maksud sebagai utusannya. Fabta'athahu birisalati, kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan risalahnya. Kemudian thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin, kemudian Allah melihat kepada hati manusia setelah Nabi Muhammad SAW. Fawajada quluba ashabihi khairu qulubil ibad, khairu qulubil ibad. Kemudian Allah SWT menemukan hati para sahabat, hati-hati para sahabat adalah sebaik-baiknya hati hamba setelah Nabi Muhammad SAW. Faja'alahum wuzara'u nabiyyih, maka kemudian Allah menjadikan mereka para pembantu atau para menteri-menteri nabinya, yaitu Nabi SAW. Yuqatiluna ala dini, mereka berperang di atas agama mereka. Fama ra'al muslimuna hasan fahuwa 'indallahi hasan, maka apa yang dilihat oleh mereka baik, para sahabat baik, maka itu sebenarnya di sisi Allah adalah kebaikan juga. Wa ma ra'au sayyi'a, dan bila mereka melihat sesuatu itu buruk, maka sebenarnya di sisi Allah itu pun buruk pula. Nah, ini keutamaan sahabat, Pak. Mereka pemilik hati terbersih. Kemudian ini perlu kita ketahui karena nanti kita akan banyak menukil dari para sahabat. Mereka adalah sebaik-baiknya generasi. Ini yang bilang adalah Nabi SAW sendiri dalam hadis Bukhari Muslim. Beliau mengatakan, khairul quruni qarni, sebaik-baiknya kurun, sebaik-baiknya generasi, kata Nabi SAW, adalah generasiku. Kata para ulama maksudnya sebaik-baik generasi secara mutlak, secara umum dan secara khusus dalam menjalankan agama, dalam menjalankan ilmu, dalam berilmu dan juga dalam menjalankan agama tersebut, maka sebaik-baiknya adalah kurni, kata Nabi SAW, adalah kurunku. Thumma alladhina yalunahum, lalu kemudian setelah itu generasi setelahnya yang disebut tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, lalu kemudian setelahnya yang kita ketahui sebagai tabi'ut tabi'in. Ini adalah 3 generasi mufaddalah, 3 generasi yang paling utama dalam Islam, dalam memahami agama dan juga dalam mempraktekkan agama. Kita perlu pahami karena nanti kita bisa lihat apabila ada perbedaan maka di mana kita mengambil acuan. Lalu kemudian para sahabat kita ketahui mereka adalah perantara, wasithah baina Rasulullah SAW wa baina ummati. Dia adalah perantara antara Rasulullah SAW dari umatnya dengan umatnya, dan dari merekalah umat menerima talaki hukum syariah. Kita bisa dapat hukum syariah ini karena guru kita, dari guru-gurunya, guru-guru dan seterusnya belajar dari para sahabat. Kemudian juga para sahabat mereka adalah kana ala aidihim minal futuhati alwasiyah al'azimah. Di tangan mereka melakukan futuhat.
Kalau dalam Islam bukan penaklukan, Pak, futuhat, pembebasan. Mereka membebaskan negara-negara, bangsa-bangsa dari penjajahan, antara lain penjajahan terhadap kesyirikan. Ketika otak mereka dijajah untuk hanya menyembah patung-patung, mereka bebaskan juga dari kezoliman para penguasa yang zalim, maka para sahabat membebaskan mereka. Nanti kita bisa lihat juga bagaimana berkembangnya Islam di pada zaman khalifah. Dan juga mereka menyebarkan fadilah, menyebarkan keutamaan. Dan ini kita dapatkan dalam ayat surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Orang-orang terdahulu yang awal-awal masuk Islam, ya, dari kaum muhajirin dan ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho terhadap mereka. Dan juga mereka ridha terhadap yang Allah berikan kepada mereka. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Wa dzalika fawzul 'adzim. Dan juga Allah siapkan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi di sini Allah sebutkan antara lain dalam surat Taubah bahwa mereka adalah kaum yang memiliki keutamaan yang khusus. As-sabiqunal awwalun, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka. Inilah diantara banyaknya keutamaan sahabat, ini hanya kami sebutkan 5 saja. Ketika kemarin kita bicara mengenai madrasah-madrasah yang ada dalam Islam, kita tentunya ingin mengetahui di mana saja mereka. Ini peta antara lain peta perkembangan kaum muslimin, Pak. Bagaimana kaum muslimin berperang. Yang hijau ini adalah zaman ketika khalifah yang hijau muda, ini Jazirah Arab. Kita ketahui sekarang Arab Saudi. Ini adalah masa ketika Abu Bakar berkuasa, yaitu yang hijau muda di Jazirah Arab. Lalu kekuasaannya sampai situ. Kenapa kemudian Kufah menjadi pusat ilmu, Pak, pada zamannya setelah Abdullah bin Mas'ud? Karena pertama tentunya ada sahabat yang dikenal sebagai ulama, yaitu Abdullah bin Mas'ud mengajar di sana. Juga karena pada zaman Abbasiyah, pada zaman kekhalifahan Abbasiyah, jadi setelah Khulafaur Rasyidin yang 4 tersebut, kemudian berpindah menjadi kerajaan pada zaman Umayyah, yaitu pada zaman beliau. Kemudian setelah itu pada zaman Abbasiyah ada Khalifahan Abbasiyah. Abbasiyah ini antara lain mulainya waktu itu dari Kufah, dari Irak sana. Oleh karenanya kemudian berkembang karena dia dianggap menjadi salah satu kota besar. Nah, ini era Abbasiyah, kemudian meluas. Ini Abbasiyah meluas lagi daerah Mesir sampai ke daerah Maghrib. Maghrib itu kalau sekarang Maroko, Pak. Dari madrasah-madrasah tadi mereka memiliki murid. Yang pertama di Madinah ada yang disebut Al-Fuqaha As-Sab'ah. Ada 7 ulama yang dikenal yang paling terkemuka. Kemudian ada Salim, ada Nafi, ada Zuhri. Zuhri ini antara lain gurunya Imam Malik, Pak. Gurunya Imam Malik. Di Mekah ada Atha bin Abi Rabah, ada Tawus, Kaisan, kemudian Mujahid dan Ikrimah. Ini di Hijaz, ya, di tanah Arab, di Jazirah Arab. Kemudian di Basrah, di Irak, ada Al-Hasan Al-Basri. Ini beliau muridnya Abu Darda. Al-Hasan Al-Basri dan Ibnu Sirin, Abu Kilabah dan Qatadah. Nama ini Ikrimah, Qatadah ini sering kita dengar kalau baca tafsir, Pak. Adapun Al-Hasan Al-Basri juga sangat populer. Kita sering dengar nasihat-nasihatnya, Pak. Sampai dulu ada ketua MUI Indonesia, Pak, ya, namanya Hasan Basri. Maksudnya Basri ini dari kota Basrah.
Dan juga ada dari kota Kufah yang muridnya antara lain Alqamah. Kemudian ada Masruq, ada Ubaidah, ya, kemudian ada Syarih. Nah, ini adalah nanti akan jadi guru-gurunya, yang paling bawah ini akan menjadi guru-gurunya Abu Hanifah. Akan jadi guru-gurunya Abu Hanifah. Lalu kita akan nanti masuk kepada, saya sebutkan secara ringkas, kepada murid-murid yang tadi tersebut, ya. Namun secara ringkas saya akan sebutkan bahwa dari 4 ini kemudian mereka memiliki 2 corak yang berbeda, Pak. Yaitu dari kota Madinah dan Mekah, mereka cenderung menjadi ahlul athar. Mereka berpegang teguh pada hadis-hadis. Adapun pada dari kota Kufah dan Basrah, mereka akan cenderung menjadi ahlul ra'i, ahli ijtihad, Pak. Kenapa bisa begitu? Karena karakteristik tempat mereka. Mekah dan Madinah saat itu, ketika zamannya tabi'in ini, mereka bukan menjadi lagi kota besar, tapi jadi kota. Mekah tentunya untuk haji, dan Madinah tempat Nabi SAW, tapi bukan menjadi kota metropolis. Kota metropolisnya berpindah ke Irak, andai ke Baghdad, dan juga kota-kota sekitarnya, yaitu Kufah dan Basrah. Sehingga permasalahan tidak serumit apa yang ada di kota besar. Dan mereka mencukupkan dengan hadis, karena memang Madinah ini banyak hadis, banyak para sahabat yang cucu-cucunya sahabat yang masih hidup. Sedangkan di Kufah dan Basrah justru jauh dari kota Mekah. Tadi kita lihat petanya, jauh dari kota Mekah. Dan pada saat itu mulai ada pemalsuan hadis. Sehingga ulama-ulama di Kufah dan Basrah ini sangat berhati-hati dalam menerima hadis, Pak. Akibatnya mereka di sisi lain banyak permasalahan yang muncul dalam fikih. Akhirnya mereka berijtihad. Karena mereka tidak memiliki hadis, tidak sebanyak di Madinah. Akhirnya di sini terjadi mulai perbedaan dari pola pikirnya. Yang satu berpegang teguh pada hadis-hadis, yang kedua nanti kita lihat mereka adalah ahlul ra'i atau ahli ijtihad. Mulainya karena memang tadi itu, karena kondisi yang berbeda di tempatnya. Dan juga kenapa banyak pemalsuan hadis? Karena setelah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, kemudian kaum muslimin terbagi setidaknya menjadi 3, Pak. Yang pertama adalah kaum muslimin yang umum, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, muncullah kelompok Syiah yang mereka mengakui menolong Ali bin Abi Thalib, tapi Ali bin Abi Thalib sendiri berlepas diri dari mereka, bahkan akan membakar mereka. Tapi karena beliau mengetahui ada sahabat yang mengatakan Nabi SAW melarang membakar makhluk kecuali Rob makhluk, yaitu Allah, sehingga artinya haram membakar makhluk. Maka beliau kemudian mengusir mereka ke Persia. Makanya kenapa kita ketahui Syiah sangat berkembang mulainya dari Iran. Karena awalnya Abdullah bin Sabah yang pemuncul agama Syiah yang asalnya Yahudi, dia diusir ke Persia. Dan yang ketiga adalah Khawarij. Mereka yang menentang Ali bin Abi Thalib, keluar dari jamaah kaum muslimin. Khawarij. Nah, mereka ini banyak menciptakan hadis-hadis palsu yang kira-kira bisa menolong golongan mereka. Oleh karena itu mulai nanti pada zaman ini mulai ada hadis palsu, sampai kemudian Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk mulai mengumpulkan hadis-hadis agar tidak tercampur dengan yang palsu kepada Az-Zuhri. Az-Zuhri ini adalah ulama pertama yang diperintahkan untuk mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW yang terserak dan kemudian mulai diseleksi. Beliau adalah gurunya Imam Malik. Saya kira mungkin sampai sini dulu, Pak. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pekan berikutnya pada generasi para imam.